Yang lainnya pada kemana nih? Yang absen udah 19 orang, tapi yang masuk baru 4 orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang on makasih ya, boleh di-on-kan dulu videonya supaya saya bisa lihat. Sebentar aja ya, sambil kenalan. Ada Tio ya. Tio, Ya, Bu. kemudian Tio Warsita ya, kemudian ada Eka Oktavianingsi ya. Kemudian ini siapa nih? Andri ya, Adri. Iya, Bu. Adri. Kemudian ada satu lagi Siti Maesaroh ya. Ada yang baru masuk Agus Darojatno. Ya, boleh di-on-kan dulu yang udah masuk. Videonya, oke, makasih ya Agus Darojatno. Gak apa-apa, ini kita mulai aja dulu ya seginian supaya kita juga punya dokumentasi ya, supaya saya ada dokumentasinya ketika menerangkan. Jadi nanti yang nggak masuk ke dalam Google Meet juga bisa mengakses ini untuk lebih lanjut ya, jadi untuk pengulangan. Oke, kalau gitu saya present dulu ya. Jadi saya akan membahas sedikit materi. Sebentar. Apa kabar nih hari ini? Kabarnya malam ini? Baru Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Pada pulang kerja ya? Iya. Oh, lagi istirahat? Iya. Masya Allah. Artinya masih kerja gitu? Iya, masih kerja, nanti dilanjut jam 8. Oh iya, semangat ya. Semoga tidak mengurangi segala sesuatunya. Sambil menunggu file presentingnya muncul ya. Jadi semuanya ini sudah pernah membuat aplikasi kah? Belum, Bu. Belum pernah. Semuanya? Belum. Ada yang sudah punya pengalaman membuat aplikasi, baik itu website atau aplikasi desktop atau yang lainnya. Udah ada kah? Belum, Bu. Belum ya, masih belajar. Oh, pakai VB itu buat desktop ya biasanya kalau VB. Gak apa-apa sih, itu udah salah satu pengalaman ya, setidaknya tahu bagaimana membuat aplikasi. Jadi intinya tetap bahwa membuat aplikasi itu harus paham tentang algoritma ya sebetulnya. Karena ini semester pertama ya di kelas non reguler ya. Udah muncul belum presentingnya? Filenya udah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Muncul ya. Oke. Begitu kita masuk aja ya supaya mempersingkat waktu. Hari ini sesuai dengan mata kuliahnya ya, bahwa mata kuliah kita adalah teknologi mobile atau mobile technologies. Di pertemuan pertama, ini saya perkenalkan nama saya Roro Santi. Kalian boleh manggil saya Ibu Roro karena saya sudah ibu-ibu. Ini nomor kontaknya, HP, jadi boleh ya. Nanti kalau misalkan nanti ada pertanyaan, boleh japri, baik itu di dalam grup pada saat jam perkuliahan ataupun di luar ya, boleh-boleh saja. Jadi kalau misalkan ada konsultasi, boleh japri via WhatsApp. Kemudian ini email dan ada website. Mengenai kontrak mata kuliah, jadi ini adalah mata kuliah wajib ya di semester pertama untuk kelas non reguler. Jadi kita ada 4 SKS pertemuan dalam satu pertemuan ya. Jadi setiap pertemuan itu total SKS-nya adalah 4 SKS. Dan dalam per minggu itu 2 kali pertemuan, berarti 8 SKS ya per minggunya. Total pertemuan kita adalah 7 pertemuan termasuk UTS di pertemuan ke 4 ya.
UTS pertemuan keempat, kemudian UAS di pertemuan ke-7. Memang agak singkat ya dan agak ngebut. Kemudian capaiannya adalah, harapannya adalah insya Allah ya, harapannya semuanya menjadi junior mobile programming. Walaupun belum expert, tapi setidaknya memiliki bekal ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tahu, biasanya kalau kita sudah tahu dasar-dasarnya, insya Allah akan memicu rasa ingin tahu kita menjadi lebih lanjut ya. Jadi setelah kita bisa download, kita kan download dulu, kemudian install. Kalau di sini prosesnya diharapkan semuanya bisa download aplikasi Android Studio ya. Kemudian installnya bagaimana, itu juga sudah diharapkan bisa. Kemudian create project, kemudian running on device, dalam artian menggunakan HP ya. Kita tidak menggunakan emulator karena agak berat gitu ya. Jadi untuk meminimalisir penggunaan hardware, jadi kita langsung running on device. Kemudian juga yang terakhir adalah build APK, karena tujuan akhir dari membuat aplikasi Android ini adalah kita punya satu bundle ya. Jadi satu file APK. Kalau kalian biasa install di Play Store, kalian download kemudian install, itu adalah file APK gitu ya. Itu harapannya. Jadi kalau misalkan kalian inisiatif mau masuk ke Play Store, silakan saja. Tapi kita di sini tidak akan masuk ke Play Store, jadi hanya sampai build APK saja. Gitu. Kemudian lanjut, ini bayangan materi untuk 7 pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama kita akan berkenalan dulu tentang apa itu mobile teknologi, terutama Android ya. Karena sebetulnya kan sistem operasi dengan smartphone itu bukan hanya Android, tapi ada yang lain ya. Biasanya penerapannya juga berbeda, yaitu menggunakan Apple. Gitu. Kemudian juga kita akan mencoba praktikum hari ini dengan membuat project ya, belum masuk ke aplikasi, tapi membuat rencana project untuk di aplikasi mobile. Gitu. Jadi kalian masih mimpi gitu. Jadi hari ini kita belajar bermimpi gitu. Jadi istilahnya mencari permasalahan dengan solusi menggunakan perangkat smartphone gitu ya. Jadi kita membuat angan-angan gitu ya. Tapi insya Allah kita besok bisa praktikumnya, karena besok kan pertemuan kedua ya, Kamis. Kemudian ini pertemuan kedua, masuk ke mobile aplikasi. Jadi kita akan menggunakan Android Studio. Ya, Android Studio, karena ini tujuan utamanya ya. Jadi memang agak berat dengan menggunakan Android Studio ini, tapi kita juga akan berkenalan sedikit dengan menggunakan App Inventor. Jadi App Inventor dari MIT.edu. Sebetulnya ini masih satu sumber, yaitu dari Google sendiri ya. Jadi cuman App Inventor ini sekarang sudah tidak dengan Google, tapi oleh MIT, jadi Universitas Teknologi yang ada di Boston sana. Gitu. Dan ini untuk yang App Inventor ini sistemnya basisnya adalah web, jadi kita akan masuk ke website. Kemudian juga kita bisa membuat aplikasi basis mobile ya. Jadi membuat aplikasi Android dengan menggunakan fasilitas tools yang ada di dalam website MIT, khususnya App Inventor ini. Jadi jangan khawatir kalau misalkan ada yang merasa kesulitan, wah sulit nih menggunakan Android Studio. Ternyata ada yang mudah toolsnya menggunakan App Inventor, itu kita tinggal drag and drop aja. Tapi tetap dalam membuat aplikasi, logika algoritma itu tetap diperlukan ya. Jadi pemahaman apa itu algoritma tetap diperlukan. Kenapa? Karena algoritma itu tetap merupakan kunci utama ya. Jadi kunci utama step kita untuk membuat aplikasi komputer gitu ya. Aplikasi komputer. Nah, di sini kita membuat aplikasi Android gitu ya. Jadi sebenarnya Android juga kan masih komputer ya. Cuman perangkatnya lebih kecil. Nah, pertemuan ketiga kita akan masuk ke Android Studio-nya full ya. Android Studio mungkin ini karena kita pertemuannya sangat singkat, jadi saya juga nge-press gitu ya dari yang reguler. Kalau yang reguler mah 14 pertemuan ya. Jadi kalau ini sangat singkat, jadi langsung saja ke harapannya membuat layout ya. Jadi semuanya bisa membuat layout, minimal bisa membuat layout pertama gitu di activity pertama, kemudian syukur-syukur bisa menghubungkan dengan intent. Di sini materinya ada intent, tapi memang dari kasus-kasus tahun-tahun sebelumnya ketika masuk intent agak kesulitan, tidak masalah ya, tapi di sini kalian sudah mengenalnya apa itu intent, bagaimana kegunaan dari intent dan bagaimana membuatnya gitu. Jadi masalah bisa atau dan tidak
tidak itu sebetulnya kembali ke jam terbang ya. Jam terbang kalian latihan membuat aplikasi dengan Android Studio itu sendiri. Gitu. Kemudian ada 2 tugas di sini ya. Jadi yang hari ini akan menjadi tugas pertama ya. Jadi walaupun hari ini adalah masuk ke pekerjaan praktikum ya sebetulnya. Kalau saya masih on nggak? Halo? Oh iya, Masih, Bu. takutnya hilang tiba-tiba. Soalnya saya ini screen slide aja. Jadi tugas pertama ya. Jadi tugas membuat project. Jadi sekarang sebetulnya kan maksudnya ke praktikum, tapi akan dijadikan sebagai nilai tugas gitu ya. Kemudian nanti yang kedua adalah kalian membuat project versi sendiri. Jadi boleh dengan menggunakan dari project yang sekarang udah direncanakan, terus kalian bikin projectnya nanti aplikasinya gitu ya dengan Android Studio boleh. Jadi sebenarnya ini nanti nggak apa-apa ya kalian mimpinya terlalu jauh gitu misalkan gitu ya. Tapi kalian materinya belum dapat misalkan nggak masalah. Yang penting adalah kalian bisa membuat prototipe-nya. Jadi minimal layout-nya saja, kemudian terhubung satu sama lain. Nah nanti selanjutnya bisa masuk ke mata kuliah berikutnya ya, karena ini mata kuliahnya masih basic banget gitu, jadi tingkatnya tingkat dasar sekali. Dan ini ada presentasi penilaiannya ya, jadi untuk hari ini lumayan agak besar 25%, kemudian untuk yang selanjutnya itu 15%. Kenapa saya dibuat persen-persen ini? Karena harapannya di setiap pertemuan itu karena kita online ya, kemudian juga saya perlu basis gitu, jadi saya perlu pegangan untuk bisa menilai kalian semua gitu ya. Sejauh mana pahamnya ya dari tugas ini gitu, makanya si tugas ini, jadi tugas ini sebetulnya bukan tugas tapi kalau misalkan kita bertemu secara tatap muka gitu ya, secara offline, ini akan menjadi bahan praktikum. Nah tapi hasilnya ada gitu, nah kayaknya disebut tugas dan ada bobotnya gitu ya. Gitu. Jadi untuk yang UTS dan UAS ini nilainya tersendiri ya, jadi yang 25, 15 itu untuk nilai formatif dan tugas. Jadi yang tugas tuh 25 sama 35. Jadi untuk yang formatif itu 15. Nah, ada kebijakan dari Prodi juga. Jadi kebijakan penilaian akhir ya. Saya diberi wewenang. Diberi wewenang, diberi hak untuk menilai gitu ya 15% terhadap sikap, yaitu ketepatan waktu, kerapihan, keaktifan, dan ketertiban. Jadi minimal rajin hadir, kemudian juga tugasnya ada diupload ke LMS, dan nanti ada tools lain yaitu Classroom ya, jadi kita menggunakan Classroom juga. Kemudian pada saat UTS dan UAS, karena dari pertemuan sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya memang ada yang hadir gitu ya, tapi dia tidak diupload hasilnya, itu juga menjadi masalah ya. Jadi harapkan karena kita online, sekali lagi aktivitas upload gitu ya hasil pekerjaan itu sangatlah diperlukan, karena itu sebagai bukti fisik, kemudian bukti basic saya untuk menilai. Jadi saya ditanya apa buktinya, ya hasil itu yang diupload oleh kalian semua ya. Ini semuanya totalnya adalah 100% nanti akhirnya. Itu dan ini sumber materi utama kita ya di LMS. Jadi di LMS PLB ACIG untuk mata kuliah mobile teknologi. Jadi ini websitenya kita lihat. Saya sudah menginput rencana perkuliahan kita ya. Jadi pertemuan 1 kapan, kedua, ketiga, dan selanjutnya UTS-nya kapan, UAS-nya kapan, itu sudah ada. Kemudian juga nanti materinya apa saja, dari mulai file PDF, file presentasi, termasuk recording hasil presentasi hari ini ya. Jadi hasil kita pertemuan di Google Meet ini nanti akan saya upload juga rekamannya gitu, supaya kalian juga bisa review ulang gitu. Kalau misalkan ada yang tidak hadir atau tidak on di dalam Google Meet ini ya. Kemudian untuk perangkat pendukung kita juga menggunakan Classroom ya. Jadi bisa di-download di dalam HP atau akses menggunakan website langsung. Nah, ini silakan nanti saya share ini filenya, file PDF untuk presentingnya. Jadi nanti ada kode kelasnya. Kode kelasnya silakan masukkan menggunakan email PLB ya diharapkan. Tapi kalaupun misalkan kesulitan dengan email PLB, tidak masalah menggunakan, yang penting Gmail atau Google Email. Tuh, jadi
Classroom ini fungsinya adalah untuk backup ya. Jadi kalau misalkan LMS-nya down gitu atau aksesnya agak lambat, terus kemudian kalian juga terlambat karena waktu pengumpulan sudah habis, nah itu nanti bisa diupload ke Classroom. Dan yang paling utama adalah sebagai pengumpulan file APK, karena di LMS walaupun bisa menggunakan file APK, bisa upload file APK, tapi harus menggunakan zip, dan itu ketika saya meriksa agak kesulitan karena saya harus akses web dulu. Tapi kalau menggunakan Classroom, untuk akses file APK ini saya tinggal install saja. Jadi karena aktivitas saya meriksa itu harus menggunakan file APK gitu. Jadi file APK-nya apa, terinstall di dalam HP saya, kemudian saya bisa nilai gitu ya. Jadi ini memudahkan pendukung ya, jadi memudahkan kita semua insya Allah. Kemudian juga skenario, saya mengingatkan kembali, jadi SKS itu kita pembukaan dulu ya di WhatsApp group, ada absen, kemudian penyampaian materi global, jadi hari ini kita akan ngapain aja gitu ya, hanya global saja. Kemudian ada istirahat maghrib ya, agak panjang waktunya, istirahat 20 menit ya, 20 sampai 10 menit paling cepat. Kemudian satu SKS, jadi satu SKS kita bertemu di Google Meeting, kemudian 2 SKS selanjutnya adalah praktikum. Jadi diskusi, kalau ada yang mau ditanyakan boleh japri, boleh WhatsApp group, atau kalau misalkan diperlukan untuk akses ke Meet lagi. Namun saya kesulitan kalau menggunakan WhatsApp japri atau WhatsApp group, maunya di video misalkan, oke, itu opsional ya. Jadi, saya masih on? Masih ya? Masih, Bu. Oke, makasih. Kemudian kembali ke judul teknologi mobile ya, jadi bahwa kita adalah kuliah teknologi mobile. Ini hanya ilustrasi ya, sebetulnya nggak sampai 3 dimensi gini ya. Kalaupun mau 3 dimensi, ini menggunakan teknologi lain yaitu AU atau virtual ya. Nah ini perkembangan, kita akan lihat dulu perkembangan teknologi mobile itu seperti apa. Jadi awalnya memang dari smartphone ya, jadi yang perkembangan teknologi mobile itu jadi kalau misalkan kita lihat dari media komunikasi ya, dari handphone gitu ya, telepon yang agak besar kemudian mengecil, dan tentu saja dengan jaringan yang mendukungnya juga lebih ini ya, lebih aksesnya lebih lumayan gitu. Di situ ada tahun-tahunnya dari mulai tahun 81 sampai ke 2020 sebetulnya sudah ada 5G ya, tapi di Indonesia masih jarang ya karena harganya masih mahal gitu. Jadi sama kayak dulu, zaman dulu nomor HP juga masih mahal, tapi sekarang kan murah ya, di 5.000 juga udah bisa dapat itu. Jadi sebetulnya seiring dengan perkembangannya zaman nanti juga 5G akan murah gitu, insya Allah. Jadi ini perkembangannya bermula dari smartphone, bermula dari handphone, bermula dari telepon ya, telepon dari yang tadinya menggunakan kabel, kemudian menggunakan wireless dengan jaringan 1G, 2G, 3G, 4G, dan 5G gitu ya. Kemudian apa itu Android? Ini adalah sistem operasi ya, sistem operasi untuk tadi ya, device handphone atau smartphone ya, atau perangkat lain, tablet gitu ya. Jadi ini adalah sebuah sistem operasi untuk device itu, karena kalau Android tidak di laptop ya, tidak di laptop, bahkan tidak di komputer. Tapi smartphone ini juga termasuk bagian dari perangkat komputer, cuman perangkatnya lebih kecil, jadi alatnya aja yang dibuat lebih kecil. Jadi supaya disebut smartphone, jadi supaya bisa disebut perangkat pintar, karena komputer juga kan sebetulnya perangkat pintar ya, jadi diperlukanlah sistem operasi, maka ini ada Android itu. Nah sesuai dengan perkembangannya gitu, jadi Android ini dari mulai versi 1 ya sampai ini nama-namanya memang manis-manis ya, makanan manis semua. Ada donat, kemudian ada gingerbread, ada coklat, KitKat ya, coklat KitKat, kemudian Oreo. Ini semuanya makanan manis karena memang harapannya dengan Android ini semuanya bisa berakhir dengan manis ya. Jadi kita ketahui dengan menggunakan Android gitu ya, kita bisa menggunakan segala hal, kita bisa menggunakan kamera, kita juga bisa mendengarkan musik, atau kita juga belajar bahkan dengan Android. Nah, ini
memang perusahaannya berharap Google ya, terutama karena Android ini dari Google berharap bahwa Android ini akan menjadi sesuatu yang manis ketika dipegang oleh kita penggunanya. Kemudian ada versi yang ke-9 ya, ini Pi ya, tadi Oreo sampai 8, ini yang ke-9, kemudian ada yang ke-10 dan yang sekarang adalah udah ke-11 ya. Jadi perkembangan ini, versi-versi Android ini kalian bisa akses di android.com. Jadi kalian bisa cari tahu sekarang versi Android udah kemana sih gitu. Apakah HP saya udah jadul kah atau saya mau upgrade gitu ya, itu silakan akses di Android. Kemudian karena kita adalah pemrograman materinya, jadi ini halaman khusus untuk developer android.com. Jadi semua hal untuk membuat sesuatu dengan Android gitu ya, terutama Android Studio, ini kita di sini ya di developer android.com. Dari mulai edukasi, dari mulai perkembangan aplikasinya, semuanya ada di sini. Jadi, ketika download pun nanti ini download Android Studio sebagai tools, jadi perangkat untuk perangkat lunak ya, sebagai perangkat lunak untuk membangun aplikasi berbasis Android ini, yaitu Android Studio juga ada di dalam website android.com, yaitu domainnya developer ya, developer android.com. Ini ada di dalam sini. Jadi nanti kalian download dari sini. Sebetulnya hari ini belum masuk ke download, tapi besok ya sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran, boleh aja gitu. Jadi boleh akses. Kemudian kalau misalkan perlu bantuan, kalian bisa buka YouTube. Nanti linknya saya kasih. Link YouTube channel saya kebetulan hanya untuk keperluan mengajar sepertinya. Jadi karena kita online, kemudian saya harus memberikan fasilitas gitu ya, video gitu. Jadi nanti kalian bisa akses di YouTube ya, bagaimana cara download, kemudian installnya. Sebenarnya cara installnya tidak saya bahas detail gitu ya, karena saya yakin untuk masalah install udah bisa ya, kalian tinggal baca klik. Jadi jangan asal klik terus, tapi baca dulu, klik. Kalau misalnya diperlukan, oke, next gitu. Ini ada ini ya, data di Indonesia terakhir launchingnya Januari 2019. Sebetulnya ini udah agak lama ya, karena kalau kita ketahui masa pandemi ya sekarang, karena COVID-19 tentu saja penggunaan Android pasti semakin meningkat. Nah, ini di 2019 ini penggunaan mobile aplikasi gitu ya, populasi menggunakan smartphone itu lebih tinggi dari populasi manusianya sendiri. Jadi manusianya 56%, tapi pengguna handphonenya, pengguna device Android-nya atau smartphone-nya ya 133%. Jadi melebihi populasi manusia. Jadi apakah itu manusianya jadi-jadian? Enggak juga ya. Tapi logikanya adalah mungkin satu orang bisa memegang 3 HP gitu ya, bisa memegang 3 device, entah itu 1 HP, 1 tablet gitu, atau mungkin yang punya anaknya gitu ya. Jadi itu dari situ ya. Kemudian juga ini user internet masih menjadi unggul, jadi 50-50 ya. Jadi ini di sini datanya menunjukkan 56%, kemudian populasinya juga 56%. Artinya setiap orang sudah mengakses internet. Jadi internet itu sudah bukan menjadi sesuatu yang baru ya, tapi semua orang sudah mengenal gitu. Apalagi dengan kondisi kita sekarang yang lagi musim pandemi ya, masih masa pandemi ini. Kemudian juga aktivitas sosial media juga sama. Jadi ibaratnya setiap orang pasti mengenal sosial media gitu. Kemudian ada yang lainnya. Jadi peluang dari data ini ya, peluang menggunakan aplikasi dengan device smartphone ini sangat besar. Jadi makanya kita belajar pemrograman Android ini karena melihat peluang ini yang sangat besar ini, sampai 3 kali lipat ya. Jadi 3 kali lipat dari populasi manusia. Kemudian bagaimana merencanakan proyek aplikasi mobile ya. Jadi seperti halnya membuat perencanaan membuat aplikasi, jadi di dalam siklus hidup developer gitu. Ini kalau kita lihat ini model waterfall ya, ada recruitment, design,
implementation, kemudian verification, maintenance. Itu metodenya sebenarnya umum-umum saja gitu ya. Jadi ketika kita membuat perencanaan membuat aplikasi mobile, metode waterfall juga bisa digunakan gitu ya. Kemudian ada metode lain yaitu metode prototyping. Jadi kalau metode waterfall kita perencanaannya dari awal itu tidak ada perubahan. Jadi kalau awalnya kita mau buat bangunan warna pink gitu ya, hasilnya pun harus menjadi pink gitu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan prototyping model, ini ketika kita membuat misalkan rencana awalnya adalah bangunan pink, ternyata bangunan pink lebay misalkan, itu ada pergantian. Kalau misalkan ke aplikasi, kalau misalkan aplikasinya yang pertama mungkin versi pertama itu ternyata ada yang kurang nih, aplikasinya tidak bisa mengakses sosial media secara otomatis misalkan. Nah, di versi keduanya karena ada permintaan dari pengguna itu bisa langsung direvisi dengan menggunakan model prototyping ini. Tentu saja memang karena kalau terlalu banyak permintaan pada akhirnya si aplikasi nggak akan selesai karena pasti selalu ada aja kurangnya ya dari aplikasi ini. Jadi kalau kita lihat ketika kita download aplikasi di Play Store pasti ada aja kurangnya gitu. Nah, kalau menggunakan metode prototyping ini terus aja akan berkontinu gitu. Nah, ada pengembangan lebih lanjut dari model prototyping ini yaitu agile ya, jadi agile. Jadi kalau bahasa agile ya. Jadi kalau agile ini perkembangan dari model prototyping. Jadi sebetulnya mirip-mirip dengan metode prototyping. Nah, ini semua adalah metode-metode untuk membuat perangkat lunak. Jadi untuk mengembangkan aplikasi gitu ya. Kita memang harus punya planning. Jadi membuat aplikasi itu nggak ujuk-ujuk bikin kemudian jadi, tidak semudah itu sebetulnya ya. Karena makanya pengembang aplikasi di Indonesia masih minim gitu ya. Kemudian programmer di Indonesia juga masih minim ya karena memang prosesnya juga yang seperti itu gitu ya. Sebetulnya memang tidak mudah. Nah, kesimpulannya kita bisa simpulkan dari metode tadi. Jadi bagaimana sih membuat perancangan ini? Jadi membuat project gitu ya, project aplikasi ini. Jadi pertama adalah menangkap permasalahan. Jadi cari-cari masalah gitu ya. Ya memang kerjaannya developer seperti itu. Jadi masalahnya sih apa sih masalahnya gitu. Bagaimana kalau kita membuat aplikasi dengan ini dari permasalahan yang ada gitu. Jadi pandai-pandai menangkap permasalahan, kemudian dibuat solusi, rencana solusi ya tentunya dengan membuat aplikasi Android. Kemudian juga pada akhirnya setelah kita menangkap permasalahan, kemudian membuat rencana solusi, hal yang harus ada adalah desain layout. Jadi setelah kita menangkap, oh ini permasalahannya misalkan ada permasalahannya adalah absen ya, misalkan absen mahasiswa. Kalau misalkan manual atau menggunakan website, manual tentu saja menggunakan kertas. Kemudian kalau misalkan menggunakan website, harus menggunakan laptop. Tapi kalau misalkan menggunakan mobile Android gitu ya, menggunakan smartphone, itu akan lebih mudah gitu misalkan ya. Gimana caranya supaya kita absen bisa di smartphone kita, di HP kita gitu ya. Nah, itu ada sebuah permasalahan. Kemudian solusinya adalah bagaimana membuat, jadi permasalahannya adalah absen supaya lebih mudah gitu ya. Jadi absen masih sulit, jadi bagaimana supaya lebih mudah? Solusinya adalah membuat aplikasi mobile. Jadi, nah bagaimana desain layoutnya? Nah ini juga menjadi bagian dari membuat perancangan gitu ya. Kemudian juga pada akhirnya adalah tentu membuat aplikasi itu sendiri. Jadi membuat aplikasi ini kalau di dalam ada versi-versinya ya, seperti kita ketahui di dalam, karena Android juga kan ada Android versi 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, membuat aplikasi juga kita bisa saja dari awal pertama misalkan hanya menampilkan saja. Nah, nanti versi keduanya bisa input. Kemudian nanti bisa selanjutnya. Nah, itu bisa diperbaharui dari situ ya. Jadi versi 1, versi 2, versi 3 atau versi 1.2, titik 21 atau titik 22 gitu dan selanjutnya ya. Nanti itu perancangan lebih lanjut itu. Nah, dan yang terakhir adalah menjelaskan aplikasi. Menjelaskan aplikasi di sini adalah bagian dari proses publikasi ya. Jadi bagaimana mempublish apa yang kita buat gitu supaya bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi oleh banyak pengguna gitu. Nah, ini rangkumannya diagram dari membuat aplikasi, perencanaan aplikasi mobile. Jadi sesuai dengan kesimpulan tadi ya. Jadi
kita mendefinisikan ide, jadi berawal dari ide, kemudian ide atau permintaan ya, ide atau permintaan, kemudian kita membuat prototyping rancangan interface-nya, bagaimana layout-nya, kemudian yang ketiga selanjutnya adalah developing atau testing. Developing ini dengan testing tentu saja ya, karena tadi kan di awal bahwa proses dari mulai create, kemudian running, kemudian build, itu bagian dari testing. Jadi create, kemudian running, nah ini developing dan testing itu bagian dari proses membuat aplikasi gitu ya. Nah ini bagian-bagian ini result in XML, kemudian component in test dalam Java, manifest ini komponen-komponen yang ada di dalam Android Studio. Kemudian yang terakhir adalah publishing tentunya dan menjadi aplikasi kita. Secara umumnya itu. Nah ini referensi ya, jadi dari android.com tadi, jadi perlu diketahui, perlu diingat ya kalau developer ini salah nggak ya? Mudah-mudahan enggak. Developer android.com, kemudian developer android.com studio, kemudian ini untuk mengetahui Android Studio, kemudian yang intro dan install itu untuk install dan install. Kalau untuk yang studio untuk download, kemudian yang ketiga, keempat ini untuk install. Dan nanti kalian bisa coba ya, bisa coba-coba akses untuk mengetahui. Nah ini proses lainnya adalah jangan lupa untuk mengaktifkan, karena kita akan menggunakan running dengan perangkat handphone langsung dengan device kita masing-masing gitu. Jangan lupa mengaktifkan opsi pengembang ya. Nah, opsi pengembang ini bisa diaktifkan, nanti bisa dilihat di dalam modul. Di modulnya nanti saya share, belum saya masukkan ke LMS, jadi nanti silakan dicoba. Walaupun hari ini belum masuk sebetulnya ya, tapi kalau misalkan ada yang penasaran, saya mau langsung running sekarang. Nggak masalah ya. Nanti jangan lupa selalu opsi pengembangnya atau developer option-nya di-on-kan ketika akan melakukan proses running aplikasi yang kita buat. Nah ini praktikum hari ini, jadi sesuai dengan judulnya ya, judul materi hari ini, jadi mobile teknologi Android dan my first project. Jadi projectnya masih berupa rancangan, masih berupa sketsa gitu ya. Jadi apa sih masalahnya, solusinya apa, kemudian desain layoutnya bagaimana. Nah itu kalian dibuat rencana ini semua ke dalam file Word ya. Jadi seperti mengarang gitu, tapi mengarang bikin aplikasi gitu ya. Jadi arahnya memang ke programmer. Jadi kalian ini insya Allah ke depannya punya skill membuat aplikasi ya. Sebagai programmer alhamdulillah, sebagai developer alhamdulillah ya. Dan hasilnya jangan lupa diupload ke LMS. Jangan untuk filenya ya, untuk filenya nggak usah panjang-panjang, jadi hasil 01 saja, jadi nggak usah pakai nama untuk di LMS ini karena sistem dari LMS sudah meng-create nama dan NIM ya, nilai nomor NIM kalian. Jadi nggak usah pakai hasil nama saya, NIM-nya disebutin, nggak usah. Langsung aja hasil 01 PDF. Kemudian juga yang penting PDF-nya aja ya, karena dengan di sistem ini file PDF-nya nanti bisa tampil gitu, bisa tampil dan saya bisa langsung meriksa dari situ. Sudah pada intinya kita belajar ini sebetulnya menanam yang insya Allah nanti hasilnya akan dituai nanti ketika kalian selesai kuliah, atau bisa saja pada saat pertengahan perkuliahan kalian udah dapet job atau mendapatkan peluang yang lebih baik dari pekerjaan yang sekarang gitu, atau yang lainnya. Jadi intinya proses belajar itu adalah proses, jadi tetap jalani prosesnya dengan baik, dengan sabar. Insya Allah yang menanam itu pasti yang menuainya, jadi nggak akan kemana-mana gitu. Jadi nggak mungkin orang lain yang menanam kita yang menikmati, enggak sih ya. Kalau yang namanya belajar itu kita yang nanam, kita yang menikmati. Jadi pastinya akan kita sendiri yang menikmati dari proses yang kita jalani itu. Dan jangan lupa ketika menanam istilahnya kita sedang menanam ya, belajar ini. Jangan lupa pada saat menanam jangan sampai prosesnya dikhianati. Jadi jangan ada istilah ya malas sih, wajar ya. Setiap manusia pasti ada malasnya, dilawan gitu. Jadi melawan rasa malas juga itu bagian dari proses ya, proses kita menghadapi proses itu ya, proses menanam itu.
Ibaratnya kalau kita lihat para petani bagaimana sih menanam, mereka ya begitu, merasakan capeknya, merasakan, tapi insya Allah berbuah nikmat itu, insya Allah. Begitu saja presentasinya. Saya masih on kan? Masih Bu. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Bu mau nanya. Boleh. Kalau itu aplikasinya khusus buat handphone ya Bu ya? Iya. Karena kalau yang buat PC atau buat laptopnya ada nggak Bu kira-kira Bu? Buat PC atau laptop maksudnya aplikasinya nantinya bisa diakses di PC atau laptop. Oh, itu beda lagi. Iya Bu, soalnya PC udah berat Bu, kebanyakan file, jadi saya paling nge-backup aplikasinya paling lewat laptop atau PC gitu maunya teh Bu. Oh, gini. Sebetulnya, jadi karena kita adalah hasil akhirnya adalah file ya, berupa berupa apa sih? Paket aplikasi yang namanya APK itu bisanya diinstal di Android. Jadi hasilnya pasti di Android. Jadi cuman penyimpanannya itu sebetulnya ketika kita running itu tidak tersimpan di dalam mentahnya ya. Jadi kalau menggunakan Android Studio ini hanya langsung terinstall gitu. Tapi kalau misalkan nanti setelah selesai bisa aja di uninstall lagi gitu. Nggak, kalau untuk install sih nggak terlalu begitu berat ya, nggak terlalu begitu besar, nggak terlalu. Nah, ya memang harus disediakan space untuk install ini ya. Jadi mau nggak mau ya harus menyediakan space khusus. Maksudnya kalau misalkan kepenuhan HP-nya ya dikurangin aplikasi yang lain untuk menginstal aplikasi hasil buatan kita gitu. Sebetulnya nggak terlalu berat. Kalau masih dibandingkan dengan Facebook, masih besar Facebook. Ini karena aplikasi-aplikasi yang akan kita buat masih kecil-kecil gitu, masih menggunakan layout, masih di sekitaran bagaimana desain layoutnya, bagaimana membuat desain sesuai dengan yang contoh-contoh gitu ya, gitu. Paling kalau misalkan mau menggunakan perangkat lain, ya jatuhnya bukan aplikasi berbasis Android atau mobile, tapi aplikasi berbasis web biasanya. Web ini sekarang memang lebih, jadi kalau kalian lihat website ini kan tidak hanya bisa dibuka di komputer ya, tapi juga bisa di smartphone juga gitu. Jadi ya tetap tools yang akan kita gunakan adalah Android Studio gitu. Android Studio yang menggunakan laptop, tapi dengan runningnya kita percobaannya menggunakan HP gitu. Kejawab nggak? Berarti buat aplikasi laptopnya belum ada ya Bu ya? Paling pakai emulator, bisa aja pakai emulator, tapi harus besar ya spek laptopnya. Jadi untuk menggunakan emulator, jadi bisa saja runningnya menggunakan emulator, tidak harus menggunakan device langsung. Kita tinggal running, terus nanti ada muncul emulator di dalam laptop kita gitu ya. Tapi itu spek RAM-nya minimal 8 GB untuk menggunakan emulator. Disarankan, bisa saja dengan menggunakan 4 GB, tapi nanti agak berat gitu. Sering jet lag-nya, sering nge-hang gitu. Jadinya. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Ya, yang lainnya masih ada yang tanyakan dulu sebelum masuk ke praktikum. Jadi hari ini kita bikin project ya. Kalian apa sih permasalahannya atau punya cita-cita gitu pengen membuat aplikasi apa sesuai dengan pekerjaan ya. Ternyata pekerjaan saya ini kalau gini ribet caranya, tapi kalau misalkan saya buat bikin aplikasi dengan Android akan menjadi lebih mudah misalkan gitu ya. Karena biasanya membuat aplikasi itu sebetulnya merencanakan aplikasi itu tidak sesusah gitu ya, tidak sesusah apa yang dibayangkan. Sebetulnya mudah-mudah saja membuat perencanaan mah, memang yang susah membuatnya gitu ya. Tapi kan itu semua bisa dipelajari ya dengan kita menjalankan proses belajar itu. Jadi bisa itu karena biasa gitu, biasanya gitu ya. Ada lagi menanyakan?
Boleh ditanyain apa aja, ada yang masih bingung? Bu, saya bingung. Kita ada 1 SKS untuk di Google Meet ya. Silakan dimanfaatkan. Udah 12 orang yang on berapa? 9, 7, 8 orang. Yang sudah on, terima kasih ya. Tapi coba saya pengen lihat lagi, di on-kan dulu videonya. Supaya kita bisa kenalan. Tadi kalau Adri Dwi udah, Agus, kemudian Asep Hermawan. Yang mana Asep Hermawan? Ya, Bu. Oke. Asep Hermawan. Kemudian Dede Muhammad Samsudin. Salah. Ada Dede Muhammad Samsudin. Ini berarti 19. Boleh di-on-kan Dede Muhammad videonya. Penja, Bu. Ya, Penza ada. Ya, Hadir, Penza Bu. ada. Riansa ada. Riansa sama Dede mana nih? Nggak ada. Tio ada? Oh, ada. Ada, Bu. Ya, ini semuanya bekerja. Ada yang dari SMK sebelumnya. Ini 29. 29. SMK, Bu. SMK Ya, Bu. siapa? Saya, Bu, Muhammad Adri Dwi Putra. Muhammad siapa? Adri, Bu, Adri. Oh, Adri. Adri SMK apa? SMK PGI, Bu, PGI 2. Oh, jurusan apa tuh? Jurusan Teknik Jaringan Akses, Bu. Oh, TJA. alhamdulillah. Udah ini ya. Udah bikin aplikasi udah pernah atau masih cuman ke jaringan aja? Aplikasi belum, paling bikin ini, Bu, ngerakit robot-robot kayak gitu, Bu. Oh ya, sebetulnya udah bisa ya dengan Android Studio. Sebetulnya udah bisa kayak gitu ya, tapi itu perlu teknik lebih lanjutnya. Gitu. Jadi intinya sebetulnya sudah paham ya bagaimana membuat aplikasi. Belum, Ya. Bu. Belum, algoritma tahu mungkin ya. Ya, dikit-dikit lah, Bu, inget dikit-dikit. Ya itu, karena memang stepnya dari situ ya, algoritma. Jadi pola pikir kita jadi kita mengenal dulu apa sih komputer itu gitu ya. Intinya seperti itu sih. Kenapa sih kita harus mengenal algoritma? Yaitu untuk memahami bagaimana proses berpikir komputer, bagaimana komputer itu bisa kita gunakan sebagai pembuat aplikasi. Sebetulnya komputer itu bukan pintar ya, tapi dia itu bisa memuat memori yang kita manusia mungkin agak terbatas karena sering lupa. Nah, komputer itu pasti ingat karena dia tersimpan gitu. Karena dia punya kapasitas untuk menyimpan. Nah, itu saja sih kelebihannya. Tapi sejauh mana perangkat yang kita bikin itu sepintar apa, kembali lagi ke yang membuatnya gitu. Jadi sepertinya semakin pintar yang membuatnya, bisa jadi aplikasinya semakin bagus. Jadi sebetulnya bukan pintar, tapi dia bisa berproses lebih cepat, lebih praktis gitu ya. Jadi istilahnya dia bisa menghilangkan kertas dengan menggunakan digital, itu saja sih ya. Jadi seringkali orang-orang salah kaprah bahwa komputer bisa menjawab semuanya. Bukan ya. Jadi sebetulnya yang bisa menjawab semuanya itu adalah yang membuat aplikasinya. Jadi dia memasukkan segala kemungkinan yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi ketika pengguna mengklik apa supaya tidak error, nah itu dari situ gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi bukan komputernya yang pintar, tapi kembali lagi yang membuatnya sebetulnya ya. Jadi kembali lagi ke manusianya sebetulnya yang lebih unggul. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Iya, boleh. Berarti kalau misalkan bikin aplikasi gitu itu kayak coding-mengcoding lagi ya, Bu ya? Iya, betul. Coding-mengcoding. Nah, tapi
tapi kita ngodingnya nggak usah pakai biner ya. Jadi karena sudah ada perangkat yang sudah dibuatkan oleh programmer itu sendiri. Jadi sudah lebih mudah. Jadi kita tinggal memahami saja dari aplikasi yang kita gunakan. Jadi ketika menggunakan Android Studio pun ya kita harus memahami. Jadi ketika kita akan membuat aplikasi, kita harus memahami pola pikir komputer. Nah, ketika kita akan membuat aplikasi dengan tools tertentu, misalkan Android Studio atau yang lainnya VB, nah kita juga harus memahami bagaimana VB, bagaimana Android Studio, bagaimana pemrograman web. Nah, itu juga kan harus dipahami ya. Jadi pola pikir komputer harus kita pahami, aplikasi yang kita gunakan juga harus kita pahami karena supaya kita bisa optimal menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam aplikasi yang kita gunakan, yaitu Android Studio gitu ya. Dalam kasus ini Android Studio. Jadi Android Studio itu harus dikenali oleh kita bagaimana prosesnya ya. Dia memang harus dikenali. Jadi nanti pada saat kalian praktikum ya mungkin akan ada banyak kendala. Oh Bu, sering error. Ini salah aja. Itu sebetulnya proses ya. Itu proses dari kalian memahami Android Studio, proses kalian membuat aplikasi, proses menjalani bagaimana sih membuat aplikasi, karena membuat aplikasi itu hampir 100% lebih malahan ya, jadi tidak mungkin tidak pernah error gitu, jadi pasti aja selalu ada error. Sudah kita melewati error, pasti aja selalu ada kurangnya dari aplikasi itu. Begitu, jadi memang menjadi seorang programmer itu harus kuat ya, kuat menghadapi cuman segini doang gitu, nggak apa-apa gitu, daripada kamu cuma bisa doang gitu, cuma bisa bilang doang, saya kan udah bisa bikin gitu, misalnya gitu ya. Jadi jangan patah semangat gitu ya, jadi jangan patah semangat karena cuma dibilang doang gitu, tapi terus berlatih gitu, karena membuat aplikasi itu harus latihannya harus banyak ya, jam terbangnya. Walaupun aplikasi yang dibuat sederhana-sederhana, ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ya, itu karena berawal dari proses yang kecil-kecil itu, kita bisa membuat sesuatu yang besar. Begitu, ada lagi yang tanyakan? Boleh di-on-kan lagi dulu sebentar. Coba di-on-kan semuanya. Oke, makasih ya. 10 orang yang masuk. Ya, siapa nih yang nggak ada? Yang nggak muncul RA. Oh ini, Riansa, Agus, Dede, M. Reza, nggak ada. Sebentar ya. Ada, Bu. Ada, oke. Ada Bu, M. Reza ada Bu. Ada, coba videonya di-on kan? Maaf. Bentar ya, bentar, di-on kan dulu. Oke sip, makasih. Bentar. Ya, sip. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Cukup, Bu. Ya. Hari ini kita membuat project ya. Jadi selanjutnya nanti dibaca modulnya, kemudian modul tugasnya, dan dibaca kembali hasil presentasinya boleh, atau direview lagi video ini boleh. Ya, itu aja. Kita ke grup WhatsApp aja ya, supaya lebih ringan laptopnya. Iya, Bu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang bertanya-tanyakan, jangan lupa kalau karena kita praktikum, jadi selalu ketika bertanya itu selalu di screenshot ya. Nanti ya, kalau sekarang belum praktikum ya, tapi nanti di grup WhatsApp, kalau misalkan ada yang sudah selesai terus mau sharing, Bu saya bikin project ini, nggak masalah ya, silakan aja. Jadi silakan di sharing hasil pekerjaannya, itu lebih bagus. Karena di dalam grup kita ada akademik ya, jadi ada yang melihat, jadi banyak yang melihat. Jadi itu juga menjadi poin plus. Jadi poin plus untuk kalian yang selalu belajar menghadapi, jadi berani menunjukkan jati diri gitu istilahnya ya. Ini loh hasil karya saya, walaupun cuman bisa dibilang karyanya karya gitu doang gitu ya. Oke, nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa dengan itu akan memupuk rasa percaya diri ya. Jadi sering-sering sharing di grup WhatsApp hasil pekerjaannya, sering-sering juga bertanya kalau ada yang tidak dipahami atau mau cerita boleh. Gitu aja ya. Kita di close aja untuk di Google Meet, silakan boleh close kalau yang sudah mau keluar. Makasih ya. Assalamualaikum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bu. Ya, sama-sama. Saya sambil upload ke LMS ya materinya. Silakan yang mau close boleh. Iya, Bu. Kita mah setia Bu nunggu Ibu. Oh, nanti saya terakhir, Kak. Silakan aja. Saya close ini ya, close video ya. Ya Bu. Ya Bu.